Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembersihan hati dari duniawi, gelimangan duniawi atau dengan istilah Jawanya bertapa atau semedi. Dalam bahasa Jawanya adalah topo, yang dimana tingkatan spiritual kebatinan menjadi diri manusia yang berbudi pekerti luhur serta berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Membersihkan hati di sini mempunyai pengertian, yakni dari penyakit-penyakit hati itu sendiri yang meliputi emosi, iri, dengki, sifat ketamakan, sombong, dan lain sebagainya, yang dimana menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik serta bijak dan juga mawas diri dan rendah hati. Merupakan bagian dari ilmu dalam masyarakat Jawa mengartikan adalah sejati, yang dimana dapat ditempuh melalui topo atau bersemedi secara kusuk, dimana yang tersirat dalam serat Wadatama Pupuh Gambuh 14 yang berbunyi, yen wus kambah kadeku syarat sareh sanis karing laku, kelakone saka eneng, ening, eling, ilanging rasa tumlawung, kono adile yang manon. Yang dimana pengertiannya adalah apabila kita telah mencapai tingkatan seperti itu, syaratnya sabar dalam segala hal tingkah laku. Dengan keberhasilannya membangun suatu kesadaran, mengheningkan cipta, serta mempusatkan pikiran kita kepada Yang Maha Agung, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hilangnya rasa sayup-sayupnya, disitulah keadilan Sang Agung sudah terjadi. Tingkatan lelaku spiritual seperti bertapa, topo, atau bersemedi, ada juga yang mengistilahkan adalah tarekat, adalah suatu tindakan yang nyata dan merupakan tingkat lelaku batin atau yang sering disebut dengan prihatin. Laku ini dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti puasa mutih, ngelowong, atau pantang makan beberapa hari. Dan ada juga yang melakukan ngebleng, yakni pantang makan dan ngelakoni pada ruang menyendiri atau bersendiri. Adapun pitutur atau nasihat dari masyarakat Jawa, tentunya orang-orang tua zaman dahulu, kalau kita ingin meningkatkan spiritual kita yang lebih tinggi atau ilmu kebatinan yang lebih mapan atau matang, hendaklah kita mencari guru spiritual yang sering bertapa atau suka bertapa. Karena apa? Dalam serat Wulang Reh Pakubuwana 4 yang menegaskan dalam bahasa Jawa, yakni syukur oleh wong topo ingkang wus hamangkul tan mikir paweweing lian, dimana dalam pemaknaannya adalah jikalau kalian hendak berguru dengan tingkatan kasampurnan ilmu spiritual yang tinggi, hendaklah kalian mencari manusia atau guru yang sudah bertapa atau senang melakukan topo atau semedi. Untuk melakukan bertapa atau penghayatannya ritual semedi, hendaknya kita mensucikan diri terlebih dahulu, yakni dengan membersihkan muka atau mencuci muka, tangan, badan, dan lainnya. Kurang lebih adalah mandi terlebih dahulu jika untuk dimungkinkan. Dan untuk tempatnya ini
bisa di mana saja, yang dimana kita bisa untuk memejamkan mata, berdoa secara di hati, dan menundukkan kepala biar lebih khusyuk. Dan untuk jenis-jenisnya tapa itu ada banyak, teman-teman dan sobat petualang. Dan untuk membantu meluaskan kesadaran sekaligus menumbuhkan energi dan menjernihkan hati ketika waktu kita bersemedi atau bertapa, dengan cara yang mendasar adalah mengingat hembusan nafas kita. Jadi apa yang kita hembuskan nafas itu, kita mengerti bahwa kita ini sejatinya itu siapa. Dan nanti terjadi kekosongan dalam hati kita, dan kita mengingat kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. Mengingat hembusan nafas kita itu adalah bagian dari apa yang akan kita lakukan untuk bertapa. Dan masih ada banyak lagi tahapan-tahapan, kurang lebih sekitar ada 4. Jadi mungkin teman-teman dan sobat petualang lebih baiknya kalau ingin mendalami atau ingin membersihkan diri atau membersihkan hati, kalau ingin bertapa, hendaklah mencari guru spiritual. Dan di sini kita akan menjelaskan tadi yang sudah kita bicarakan, jenis-jenis tapa, yang dimana dari segi tata caranya menurut Kuncoro Ningrat, dimana 1984 bagian 372 sampai 373 ada berbagai cara menjalani tapa, yakni yang pertama adalah topo muteh. Topo muteh di sini hanya makan atau mengkonsumsi nasi saja tanpa lauk pauk. Dan ini memerlukan waktu yang ditentukan oleh sang guru tentunya. Jadi kita tidak bisa seenaknya memutuskan berapa hari sendiri, tidak bisa. Jadi harus ada pembimbingnya atau gurunya. Dan yang berikutnya ada topo ngalong. Topo ngalong ini adalah bersemedi dengan bergantung terbalik, kedua kakinya diikat di atas pada sebuah pohon atau sebuah benda sesuatu. Yang berikutnya lagi adalah topo mangan, di mana topo mangan ini tidak tidur, yakni dengan jalan. Jadi kita tidak tidur tapi harus berjalan biar supaya kita tidak mengantuk. Dan di sini kita dibolehkan untuk makan. Dan ada beberapa yang banyak lagi diantaranya. Dan itu adalah sebagian dari apa yang kita jelaskan. Dari kita pembahasannya cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian atau masih kurang, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan dan petualangan kami. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.